balkon di atas. Pas turunnya tuh, pas aku lihat ke atas tuh ada jenis kayak Hai, halo, balik lagi bareng aku Meipa di The Mistis Channel, katanya seram. Dan di sini di acara Tanya Mistis ini, aku bakalan ngebahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin tanya mistis itu, guys. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe The Mistis Channel karena Tanya Mistis ini bakalan tayang setiap malam Jumat jam 11 malam, guys. Oke deh, langsung mungkin ya. Ini aku dapat pertanyaan-pertanyaan ini sumber dari Instagram Damai Media Prod dan dari WA juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah nanya, coba dengarkan pembahasan aku di sini. Jawaban kalian bakalan aku bahas di sini. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini dari Hanifah 25. Kata Hani, katanya dia tanya, buat kru Damai, pernah nggak sih katanya ngalamin kejadian-kejadian aneh di studio atau ngeliat sesuatu yang aneh di studio, katanya gitu. Kalau aku pribadi sendiri nih ya, aku pernah ngalamin kejadian aneh. Aku kan ketiduran di ada kan di sini ada kamar, ketiduran di kamar. Lalu di situ aku kayak ada yang ngebangunin kayak gitu, kayak yang kayak gitu, kayak angin kayak gitu dan anginnya tuh kayak sekelebat kayak gitu. Terus aku kan orangnya gampangan bangun kayak gitu kan. Kalau kata Sundanya mah itu namanya celilentaheun, guys, kayak gitu kalau kata Sundanya mah. Terus pas itu aku bangun itu posisinya pas aku nginep di studio. Pas waktu itu pas aku keluar ya, yang bikin anehnya tuh suara ayam di belakang tuh suaranya kayak tahu kan kalian ketawa kuntilanak kayak gitu nih. Nah, ayam itu jadi suaranya kan kalau ayam kan kukuruyu kayak gitu kan. Ini mah dia ketawa suaranya kayak gini. Kayak gitu suaranya tuh. Jadi kan aku apaan sih, aneh banget kan. Oke, next pertanyaan kedua ini dari Sukma 5151 IG-nya. Mau nanya nih, emang bener tuyul botak? Kalau bener sama siapa dan kapan cukurnya? Serius nanya. What the fuck? Ini pertanyaan apaan gitu? Ini pertanyaan apaan, Sukma? Kamu itu, ya ampun. Wah, emang bener tuyul botak. Yang namanya tuyul itu botak, guys. Botak itu udah takdir tuyul. Tuyul itu namanya botak. Tuyul itu kepalanya botak. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada teman kalian yang botak kepalanya, jangan teman kalian itu turunan tuyul, guys. Makanya kalian hati-hati kalau punya uang ya. Kalau kalian main sama teman kalian yang botak itu, hati-hati kalau ini uangnya, nyimpen uangnya. Takutnya itu teman kalian yang botak itu turunan tuyul, guys. Begitu ya. Kalau masalah tukang cukurnya, aku nggak tahu dia cukur di pangkas rambut mana. Yang pasti emang tuyul itu takdirnya emang kepalanya botak. Oke, next pertanyaan berikutnya itu adalah dari @gunturirawan 019. Setan paling terserem dan paling ganas itu setan apa sih teh? Tolong diperjelaskan, makasih. Setan yang paling serem. Aku jelaskan ya. Kalau menurut aku, setan yang paling serem itu adalah mantan. Kok mantan lagi sih? Setan yang paling terserem itu kalau menurut aku itu, aku udah bilang itu, setan yang bisa mukul aku, apalagi yang bisa bunuh aku, guys. Cuman balik lagi ke kitanya.
gimana kita takut atau enggaknya. Kalau misalnya perasaan kita makin takut ya otomatis kita bakalan celaka guys. Jadinya kalau misalnya kita ngadepin sesuatu itu, apalagi berhubungan dengan masalah hantu kayak gitu, kita jangan takut. Emang sih takut boleh, cuman jangan terlalu berlebihan. Kita lebih ke istighfar, lebih ke nyebut lah intinya ya. Kita lebih ke berpikir positive thinking dan halusinasi kita itu diubah. Jangan sampai takut kayak gitu. Kita berani nih, gue berani nih kayak gitu loh. Cuman mungkin di sini pertanyaan Guntur, kalau menurut aku setan yang paling terseram di aku emang takut sama ini nih, apa namanya tuh, kuntilanak. Cuman alhamdulillah sampai sekarang aku belum pernah melihat kuntilanak, kecuali di TV guys. Itu menurut aku paling seram, paling menakutkan. Tapi ada yang lebih menakutkan, itu adalah setan hantu ya, hantu yang kayak gimana ya, kayak makhluk bunian. Tahu nggak sih kalian, kalau di Sumatera, daerah Sumatera itu kayak makhluk bunian yang gimana ya, yang kayak gimana sih, pokoknya bentuknya jelek kayak gitulah pokoknya. Kalau di sini mungkin yang paling ditakutin sama orang ini tuh kan kayak genderuwo kayak itu kan benar-benar jahat banget ya. Katanya nih ya, genderuwo itu tangannya tuh gede-gede guys, gede-gede. Cuman aku nggak tahu genderuwo itu kayak gimana. Soalnya aku sendiri, bukannya aku mau pengen lihat ya, cuman aku belum pernah lihat sama sekali guys. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Itu ada Dani Hermawan 308. Mau nanya, hantu kuyang kenapa sih jeroannya kayak gitu? Emang nggak pernah minum Yakult? Ya ampun, ini pertanyaan bener-bener horor banget guys. Ini horor banget guys. Kita nggak apa-apa ya, aku gak pas sambil santuy kayak gini ya. What is the meaning jeroan? Jeroan itu aku kalau makan tuh seneng banget sama jeroan sate kayak gitu loh. Jadi ini mungkin pertanyaannya, kuyang itu kenapa sih apa ya, hantunya wujudnya kayak gitu. Jadi emang kuyang itu kan apa namanya tuh, kalau kuyang itu kan badannya tuh kan usus kayak gitu kan. Di apa ya, hantu itu sebenarnya ini loh, minum loh hantu itu. Sempet aku dengar, salah satu kru damai di sini sempet dengar, ternyata hantu itu minum. Tapi kalau kuyang minum Yakult itu sangat mustahil banget guys, tanda tanya banget. Soalnya setahu aku itu makhluk setan legendaris yang dari Kalimantan ini, dia itu minum makannya itu bayi sama darah. Makanannya bayi, minumnya mungkin darah cewek yang lagi menstruasi guys. Kalau misalnya di Subang ada, hati-hati buat kalian. Siapa tahu di Subang kan ada, di daerah-daerah kalian ada. Jadi buat teman-teman, hati-hati kalau lagi menstruasi. Kalian jangan jangan berani-beraninya nyuci darah kalian tengah malam. Ya kalau misalnya bukan masalah kuyang kayak gitunya sih, itu kan emang nggak boleh banget guys. Apalagi gadis tuh nggak boleh banget. Dan ini dibuat Dani Hermawan, ini mungkin PR ya. Next pertanyaan berikutnya ini dari Caca. Gimana cara ngilangin rasa takut kita sama hantu? Oke. Di sini ngilangin rasa takut kita sama hantu guys. Ngilangin rasa takut kita sama hantu. Jadi kalau misalnya menurut aku sih ya, aku tuh kalau misalnya takut sama hantu itu, jadi gimana halusinasi aku.
Kalau misalnya halusinasi aku itu tentang takut sama hantu kayak gitu, jadi kepikirannya yang ada di pikiran kita, bahkan mungkin yang bakalan kita lihat itu mungkin hantu. Misalnya nih, kalau misalnya kalian takut sama pocong, malam Jumat kalian tengah malam jalan kaki di luaran, kalian tahu kan kalau malam Jumat itu sepi, paling sepi banget kan, beda sama malam Minggu. Kalau Minggu banyak bucin lewat guys. Kalau malam Jumat nih guys, kalau malam Jumat itu sepi. Jadi bayangin ya, kalian malam Jumat lewat pinggir jalan lah, atau pinggir jalan suasananya emang sepi kayak gitu, tiba-tiba kalian ngerasa merinding apa kayak gimana, kalian bilang kayak gini dalam hati, dalam halusinasi kalian, dalam pikiran kalian, ya ampun takut nih, jangan-jangan ada pocong gimana. Nah itu dengan halusinasi kalian kayak gitu, apa yang kalian halusinasiin, apa yang kalian pikirin itu bakalan menakut-nakutin kalian. Jadi balik lagi ke diri kalian, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kita harus bisa nyeimbangin halusinasi kita. Kalau misalnya kita takut sama pocong, kita harus, hati kita harus bicara kayak gini, gak ada, udah gak takut kayak gitu, gak takut. Jadi itu tuh emang pada dasarnya otak sama pikiran sama hati itu emang beradu. Jadi saat kita takut, saat kita mikirin apa-apa kayak gitu, itu bakalan terjadi sama apa yang kita lihat itu adalah yang ada di halusinasi kita. Ya mungkin menurut aku itu cara ngilangin rasa takut kita itu bisa dengan, kalau aku pribadi, kalau misalnya takut nih, takut, cara ngilangin rasa takutnya aku dengan ya kayak gitu tadi, kayak nggak ada, misalnya aku takut pocong nih, nggak ada, yang aku halusinasiin itu bukan pocong, aku balik lagi ke pacar aku atau kayak gitu. Jadi aku tuh jalan tuh misalnya aku pas balik nih, jalan pulang bawa motor kayak gitu, malam Jumat takut nih ada pocong. Aku nggak ngebayangin pocong, tapi aku ngebayanginnya pacar aku guys, cowok aku. Jadi nggak ada rasa takut kayak gitu. Terus nyanyi-nyanyi sejajalan kayak gitu, nyanyi-nyanyi atau mungkin nyebut kayak gitu kan. Kalau kalian merasa takut banget, kalian bisa ayat kursi kan, kalau orang Islam kan bisa juga kayak gitu, lebih ke nyebut astagfirullah kayak gitu, dan merubah pikiran halusinasi kalian ke lebih positive thinking lagi. Itu sih caranya kayak gitu. Next, ini pertanyaan dari Rijal IJ. Kenapa hantu di Indonesia nggak keren kayak di luar negeri? Bener banget nih IJ. Ini kita harus demo ke hantu-hantu orang Indonesia. Kalian tuh sebagai hantu, tolong dong keren dikit. Ngapain sih? Ini ada kuntilanak pakai baju putih tapi blok-blok kayak gitu, pocong putih kayak gitu tapi banyak kayak gitu, gimana ya? Emang ngeri banget kayak gitu ya jadi pocong tuh. Terus tuyul gitu kayak gitu, tuyul pakai kolor, pakai celana kolor, terus botak, celananya nggak ganti-ganti kayak gitu. Kalau misalnya di luar negeri tuh kan hantu-hantu kayak vampir tuh cakep-cakep kan. Tapi itu di TV guys. Dan mungkin itu emang settingan hantu-hantu di luar negeri emang kayak gitu. Dan mungkin emang di luar negeri itu lebih canggih daripada di kita guys. Jadi hantu-hantunya lebih modern guys. Next, pertanyaan dari Abai Silvans. Wow, ini adalah salah satu kreator horor dari GPT guys, GPT Bandung, Ghost Panic Team Bandung ya. Ini Abai. Halo Abai. Ini pertanyaan kayak gini. Kak, tanda-tanda kalau kita kerasukan tuh gimana ya? Tanda-tanda kalau kita kerasukan. Sebenarnya aku tuh belum pernah sama sekali kerasukan kayak gitu. Cuman aku nggak tahu ya itu bisa dibilang aku sakit atau dibilang itu aku kerasukan. Soalnya pas waktu itu yang aku alamin, pas waktu itu aku tuh emang, kata teman-teman itu pas kejadiannya pas aku explore di
waterboom terbengkalai di Subang, salah satu waterboom. Memang itu tempatnya horor banget guys. Di situ tuh aku explore dan aku pingsan, tapi kata teman-teman aku itu, aku tuh di situ di apa ya namanya tuh, diangkat-angkat sama temen aku, bahkan sama 2 orang itu nggak kuat. Jadi aku tuh waktu itu digotong-gotong sama sampai 7 orang katanya. Badan aku kan kecil guys. Sekarang badan aku yang kecil gini sampai 7 orang yang baru kuat gotong aku kayak gitu. Sama 2 orang mereka nggak kuat kayak gitu. Nah, aku nggak tahu itu namanya kerasukan atau apa. Cuman yang aku rasain di situ capek, terus mual kayak gitu. Emang sakit banget kayak gitu. Itu yang aku rasain. Cuman tanda-tanda kalau kita kerasukan itu, teman aku kan ada yang disebut, ada yang bilang namanya itu kalau kata Sundanya itu lempeyuni ya. Dia kerasukan itu emang bener-bener sadar nggak sadar guys, sadar nggak sadar. Dari awal dia sebelum mau kerasukan itu dia kayak ngelamun kayak gitu, ngelamun gimana sih yang kayak banyak pikiran kayak gitu, ngelamun banyak pikiran, terus kayak yang sakit kayak gitu gimana. Terus kalau aku lihat di televisi kan itu kayak kerasukan kayak gitu, aku belum tentu percaya kan itu apa bener nggak sih kerasukan kayak gitu, itu bener apa enggak sih itu yang kerasukan kayak gitu. Cuman emang tanda-tanda yang kerasukan itu kalau sepengetahuan aku itu bener-bener ya kalian kayak nyanyi gimana sih, kalau yang pinter acting mungkin ya bisa dibilang kerasukannya emang jago banget kayak gitu kalau yang pinter acting. Cuman kalau setahu aku, orang yang kerasukan itu dia itu sadar nggak sadar. Terus dia itu nggak inget sama diri dia, nggak inget sama orang-orang yang ada di sekitar dia, dan dia nggak bisa disuruh. Kalau orang kerasukan itu dia maunya diem kayak gitu. Kecuali emang setannya jahat kayak gitu, dia baru bisa berani ngomong bahkan ngelakuin sesuatu yang di luar batas, kayak misalnya merusak kayak gitu. Cuman itu gimana kitanya, kalau misalnya namanya tuh setannya itu kita makanya gini nih, satu masukan lagi buat kalian yang mau eksplor, kalau kemana-mana juga ya, kalian itu harus pamit, harus izin kayak gitu loh. Siapa tahu di situ ada penunggunya kan. Misalnya kan kalau misalnya kita eksplor salah satu tempat di situ, terus di situ ada penunggunya yang nggak terima kalau tempat itu dipublik atau dieksplor kayak gitu, bisa jadi penunggu di situ itu bakalan marah sama kalian dan merasuki salah satu teman kalian yang lemah guys. Jadi hati-hati buat teman-teman. Sebisa mungkin kalian dapat izin dan pamit dulu. Kalau bisa kalian kasih hadiah deh dengan ayat-ayat atau dengan kayak kalau balik lagi ke sesepuh kayak gitu kan, kalian bawa dupa, bawa kemenyan, bawa kembang kayak gitu kan. Itu maksudnya bukan ke hal-hal yang musyrik atau apa, cuman niatnya kita itu kita menghargai leluhur kita kayak gitu loh. Jadi jawabannya itu kalau menurutku orang yang kesurupan, yang benar-benar kesurupan itu sadar nggak sadar, terus merem nggak bisa ditanya, kecuali kalau setannya benar-benar jahat itu dia bisa ngelakuin hal yang di luar batas kayak merusak kayak gitu. Dan salah satu lagi kalau misalnya ini apa ya, kalau kalian pengen tahu, pengen mastiin orang yang kesurupan enggaknya, nih misalnya teman-teman kalian nih kesurupan kayak gitu ya, cubit aja punya mereka gitu loh. Kalian cubit punya mereka. Kalau misalnya dia ngerasain sakit, udah ampun, itu berarti dia nggak kerasukan guys kayak gitu. Misalnya kalau cewek yang kerasukannya, cubit aja yang keras memorinya kayak gitu. Kalau dia bilang ampun, bilang au atau nangis, berarti dia bukan kesurupan, tapi itu adalah mabok.
mabok, samak. Oke, next pertanyaan berikutnya itu adalah dari Keke Keisha. Kak, apa benar Banaspati itu kiriman santet dari orang? Pertanyaan bagus, guys. Banaspati itu sejenis bola api yang suka jatuh mungkin. Kalau setahu aku sih emang itu katanya Banaspati itu adalah sejenis yang sangat membahayakan, guys. Itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi kiriman santet dari orang. Soalnya aku sendiri pernah ngalamin waktu itu di salah satu kosan, tempat kos aku dulu. Di situ bukan aku aja yang lihat, bahkan teman-teman aku juga lihat. Malam Jumat sekitar bener-bener Kliwon tuh, malam Jumat Kliwon, kita lagi nongkrong di luar kosan, lagi diam di luar kosan, lagi ngobrol sama teman-teman aku nongkrong di luar kosan. Tiba-tiba kan aku tuh di kosan tuh sampai malam, sampai subuh itu ya. Jadi pas waktu itu tuh salah satu teman aku ada yang ngejerit, ada yang teriak, ih katanya Banaspati kayak gitu. Ternyata benar, guys. Jadi kayak apa ya? Kayak cepet banget loh, cepet banget. Jadi kayak apa ya, skar kuntum rokok, kalian tahu gak sih rokok kalau misalnya kuntumnya, kalau misalnya masih ada apinya kayak gitu kan, kalau digituin kan gitu, itu kan kelihatan kecil karena itu jauh kan kayak gitu. Cuman itu kayak buletannya kayak gimana ya, kayak apa ya, bukan ya, jadi segumpalan api aja kayak gitu. Jadi si api itu masuk ke rumah depan, bukan depan, jadi gimana ya, samping, cuman rumah itu kelihatan banget ke kosan, masuk ke jatuhnya ke rumah itu, guys, jatuhnya ke rumah itu. Dan besoknya ini kejadian bener banget, fakta ya, besoknya rumah itu anaknya meninggal. Yang punya rumah itu anaknya meninggal besok sore. Ya cuman karena waktu itu kita lagi heboh-hebohnya dengan corona. Jadi rumah itu, anak itu digosipinnya ya corona kayak gitu. Kena corona kayak gitu, guys. Sampai kejadian itu tuh kalau aku sama teman-teman aku sih udah tahu. Cuman gimana ya? Jadi kita nggak mau ikut campur masalah orang dan kita menutupi juga kan. Apalagi aku kos di situ bener-bener yang namanya takutnya kan, ada nggak sih kalau santet itu salah sasaran kayak gitu. Nah takutnya salah sasaran kayak gitu. Sampai aku dulu pernah aku minta sampai nggak bisa tidur, sampai sakit gara-gara aku ngelihat kayak gitu tuh, ngelihat Banaspati kayak gitu tuh. Jadi ya aku minta ditemenin sama temen aku kayak gitu. Soalnya takut banget waktu itu. Emang pas ngeliat itu, terus banyak banget kejadian di kosan. Kayak mungkin gak apa-apa kan diceritain di sini. Mungkin kayak gimana? Kan kosan itu kan ada balkon di atas. Pas turunnya tuh, pas aku lihat ke atas tuh ada jenis kayak, bukan bayi sih ya, mungkin bayi tapi wujudnya kayak kucing kayak gitu. Jadi dia turun dari atas ke bawah, turun dari langsung masuk ke kamar ujung, dan kamar ujung itu tuh udah nggak ada yang nempatin kayak gitu. Itu dibiarin kosong kayak gitu. Di situ aku bener-bener takut. Aku teleponin temen-temen aku. Di situ aku posisinya sendiri. itu kejadian 2 kalinya aku lihat Banaspati, guys. Pas aku mau keluar, temen aku datang, ada Banaspati itu. Ih, kata aku tuh, kirain aku tuh bintang jatuh kan kayak gitu kan. Ih, bintang jatuh, kata aku berdoa kayak gitu kan. Kayak kalau misalnya mitosnya kan kalau bintang jatuh itu kalau kita berdoa katanya doa kita bakalan dikabulin katanya kan. Makanya di situ aku nyangkanya itu bintang jatuh, tapi kata temen aku tuh katanya kayak gitu. Itu tuh katanya bukan bintang jatuh. Itu ada kiriman dari orang kayak gitu. Nah, di situ aku langsung takut kan. Posisinya aku di situ sendiri. Jadi aku di situ tuh
oh ya udahlah, aku nggak mau nih, kata aku tadi abis lihat kejadian aneh. Aku akhirnya di situ aku jalan-jalan dulu guys sama temen aku, sampai teman-teman aku yang lain pada pulang. Kan mereka ada yang kerja, ada yang lagi main, lagi ada acara kan masing-masing. Jadi aku tuh nunggu subuh, nunggu pagi buat pulang ke kosan itu tuh. Cuman kosan itu bener-bener bikin aku nyaman banget, betah banget guys kayak gitu. Oke guys, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dan jawaban aku terakhir dari fans Damai Media Production. Dan buat kalian yang belum follow IG-nya Damai Media Production, kalian boleh follow. Dan yang belum subscribe The Mistis, kalian harus subscribe guys. Karena apa? Karena setiap malam Jumat bakalan ada Tanya Mistis yang bakalan tayang jam 11 malam. Oke, aku Meipa, pantengin terus The Mistis Channel. Jangan lupa pantengin terus The Mistis Channel, oke? See you, bye-bye.